Halo, selamat siang semuanya. Balik lagi nih di acara Propedia. Nah, dalam acara kita kali ini, episode kali ini kita akan membahas mengenai kegunaan sistem CRM bagi dunia properti. Nah, seperti apa sih pembahasan kita hari ini? Tonton video ini sampai habis. Oke, nah mungkin dari kalian masih banyak nih yang awam mengenai apa sih sebenarnya CRM atau Customer Relation Management ini. Nah, saya akan membahasnya bersama dengan orang yang udah expert di bidangnya nih. Ada di sebelah saya, ada wanita cantik bernama Bu Sandra Fandi, COO PT Nata Koneksi Digital. Selamat siang, Bu. Halo, siang. Iya, Bu. Nah, Ibu udah expert nih ya di bidang CRM. Saya mau tanya dong, Bu. Sebenarnya CRM itu apa sih? Bisa dijelaskan secara singkat nggak? Biar orang-orang di luar sana, penonton kita pada tahu nih seperti apa CRM itu. Oke, CRM kan kita tahu ya kependekan dari Customer Relationship Management. Jadi tentunya di CRM itu adalah bagaimana cara kita untuk menjaga supaya untuk retainer customer kita. Jadi proses mulai dari awal sampai akhir bagaimana kita mendapatkan customer, terus kita konversi jadi buyer. Nah, setelah jadi buyer gimana cara kita mempertahankan ya customer retainer sampai nanti customer jadi loyal. Nah, itu kurang lebih untuk proses CRM. Prosesnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk kita mempertahankan keloyalitasan pelanggan tuh seperti apa sih, Bu, dengan menggunakan sistem CRM tadi? Oke, tentunya kan kalau customer bisa loyal itu pasti customer kenal. Ya, customer nyaman dengan kita. Jadi di sistem CRM itu bagaimana kita untuk menjaga komunikasi, kita menghubungkan komunikasi dengan si customer. Nah, contoh simpel nih, misalnya kita ucapin happy birthday atau kita ucapin hari raya, misalnya mau Natal kita ucapin Merry Christmas. Untuk konsumen gitu ya, Bu ya? Betul, atau misalnya pas lagi lebaran kita ucapin selamat lebaran. Nah, dengan adanya maintain komunikasi seperti itu, customer akan merasa diperhatikan. Ketika mereka merasa diperhatikan, pasti mereka akan ingat dan tentunya harus inline ya dengan produk services yang kita kasih ya. Nah, itu artinya akan berujung ke loyalitas si pelanggan tadi ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau untuk kita berbicara pada bisnis properti sendiri nih, Bu. Nah, sebenarnya apa saja sih yang dikelola CRM ini pada dunia properti? Oke, nah CRM itu biasanya terbagi dua ya umumnya, pra-selling sama after selling. Nah, pra-selling itu kita mengcover mulai dari gimana cara kita dapetin lead atau kita dapetin database atau customer gitu. Nah, nanti dari situ sampai kita jadi kita memperoleh lead, kemudian kita proses follow up-nya dari lead sampai bisa jadi buyer. Nah, nanti after dari buyer gimana cara kita maintain after sales-nya. Ya, sampai jadi booking, kemudian proses kalau saya di properti ya, di sistem kami di The Property, mereka sampai booking, kemudian mereka proses untuk pembayaran. Nah, nanti di CRM itu juga akan mencatat, customer ini telat bayar atau enggak, on time bayar atau enggak, gitu. Sampai nanti ke proses akhirnya, sampai administrasi bank mungkin, KPR, BI checking dan segala macam. Nah, itu semua yang di cover di dalam CRM. Dari berarti data pelanggan masuk ke dalam sistem CRM ini dong ya, Bu? Masuk semua. Tapi ada kemungkinan kebocoran pelanggan, data pelanggan gitu nggak sih, Bu, kalau di data sistem CRM ini? Oke, nah kalau kebocoran itu kalau kita ngomong teknologi ya pasti potensi kebocoran ada ya. Even di perusahaan kelas dunia pun pasti bisa ada kebocoran ke situ. Tapi di kita akan meminimalisir ya. Jadi kita meminimalisir dengan kita ada teknologi firewall. Terus juga kita akan batasi untuk leveling akses sistemnya. Termasuk juga kita lakukan daily backup. Jadi itu beberapa cara kita ya secara professionally kita manage untuk sistem kita meminimalisir kebocoran data ya, Bu. Karena ya? kebocoran pasti ada. Tapi diminimalisir gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, Bu, ini kan tadi kita udah dapat loyalitas pelanggan nih. Berarti sistem CRM ini juga bisa dong membuat bisnis kita ini berkembang. Pasti. Jadi gini, CRM itu kan ada banyak ya kita tahu dan juga untuk dibuat beberapa industri. Nah, kalau misalkan untuk properti kita bisa menggunakan CRM yang khusus didesain untuk properti sehingga itu akan tentunya lebih maksimal ya untuk mengembangkan bisnis kita. Contoh simpel nih, kalau misalnya di sistem CRM kita punya satu report namanya KPI atau balance scorecard. Jadi kalau kita pakai CRM yang general itu akan catat data yang general. Tapi kalau menggunakan CRM yang khusus desain properti, dalam kita follow up customer itu akan kita catat nih, contoh nih customer properti ya. Oke, dia sudah visit, customer kita sudah visit. Terus customer kita sekarang lagi BI checking, lagi proses KPR atau nanti KPR ditolak atau KPR di approve dan segala macam. Nah, detail seperti itu kan hanya ada di CRM yang khusus properti. Iya, gitu. Jadi dengan kita menggunakan CRM khusus properti, data-data detail seperti itu tercatat
Nah, tentunya itu bisa jadi evaluasi kita. Oh, ternyata nih customer kegiatan iklan kita yang ngarahin customer ini banyak yang mungkin belum mampu, bank KPR-nya belum memadai. Nah, seperti itu. Jadi bisa buat evaluasi kita, analisa supaya menyasar pasar yang lebih tepat. Tentunya dengan seperti itu ya bisnis kita akan meningkat gitu, dengan penargetan yang lebih tepat. Oke. Nah, berarti kayak tadi kan Ibu bilang BI checking yang segala macam dia dapat KPR atau enggak, berarti sampai ke dia nanti biaya bulanannya dia seperti tagihan bulanannya dia apakah masuk ke sistem CRM juga atau hanya sampai di KPR sistem KPR awalnya doang, Bu? Nah, itu masuk juga. Jadi bahkan di kita yang sekarangnya kita proses kita yang sistem kita yang terbaru ini kita reverse nih kegiatannya. Jadi bukannya kita nawarin, Bu, Ibu mau properti ini enggak? Harganya ada segini enggak, tapi kita balik, kita gather dulu data customer income-nya berapa. Pengennya cari properti di daerah mana, kemudian budgetnya berapa. Nah, nanti dari situ kita akan analisa, oh, kalau customer karakter ini cocoknya untuk budget harga segini, dengan income seperti ini bisa cicilannya segini. Jadi nanti kita akan arahin ke properti yang bisa udah lebih cocok dengan mereka, keuangan mereka juga ya, Bu. Betul. Profilingnya ya ibu-ibu atau apa kayak cocok nih ke sales ini. Nah, kita alihin ke sales itu. Disesuaikan sama salesnya juga kali ya, Bu. Betul. Nah, manfaat apa sih yang bisa diambil oleh perusahaan jika menggunakan sistem CRM ini, Bu? Dengan sistem CRM ya, tentunya administrasi data lebih rapih ya. Terus juga kita bisa reduce manual task. Terus juga ujung-ujungnya akan ke saving cost. Produk yang mana sih yang sedang laris di pasaran gitu? Nganalisis produk mana yang sedang laris gitu. Nah ini kita bisa ngeliat dari existing yang sudah terbeli ya. Jadi kita ada report namanya Analytical Dashboard Report, di mana di situ terlihat secara summarize itu grafikal, diagram batang, kemudian pie chart itu kelihatan oh produk mana sih yang paling laku, bahkan sampai cara bayar. Jadi kita bisa analisa nih, oh market di Tangerang ini mostly pasti kredit. Gitu. Kalau market di Jakarta Selatan itu biasanya karena mungkin selatan ya, jadi tunai ataupun cicilan 12 kali gitu. Nah kita bisa lihat ke arah sana. Nah dengan ada itu kan bisa sebagai strategi juga ya. Jadi kalau next misalnya saya mau launching produk di daerah Jakarta Selatan, nah mungkin saya akan bikin payment terms yang seperti apa. Berarti untuk strategi marketingnya juga bisa masuk ya, Bu, ke situ. Nah lalu untuk CRM ini bisa dimanfaatkan untuk produk yang baru saja diluncurkan nggak sih, Bu? Bisa. Jadi gini, kalau untuk produk yang diluncurkan ya, jadi, nah ini menarik ya. Jadi saya bisa bilang gini, dengan sistem kita yang baik, ya, setiap kali kita launching produk itu bisa 100% sold out. Nah, gimana caranya? Jadi banyak yang tanya tuh pasti, Bu. Nah, CRM itu kan kita mengelola loyalty ya. Jadi kita mengelola retainer customer, kita mengelola loyalty, jadi kita sudah maintain komunikasi dengan customer, kita udah sering sapa, jadi mereka tuh udah ter-attach nih, oh sama developer ini perhatian, caring segala macam, produknya bagus. Nah ketika kita mau launching produk baru, kita akan profiling, kita bisa profiling database yang existing kita dengan target kita yang kita akan launching. Contoh nih, saya mau bikin apartemen high rise misalnya, atau rumah yang harganya misalkan 2M ke atas. Nah, jadi saya akan profiling database saya yang mungkin pekerjaannya manajerial ke atas. Terus saya akan blast promo saya yang baru. Nah, mereka simply kan udah puas. Mereka akan langsung beli. Gitu. Either ya beli buat sendiri atau mungkin investasi atau mungkin dia akan rekomendasiin keluarga, beli sama developer ini aja nih, nah bagus. Nah, jadi gitu penting untuk kita long term sih. Kalau CRM itu bisa efek ke long term seperti itu. Nah berarti report apa aja nih, Bu, yang bisa dikelola dari sistem CRM tadi? Selain tadi kayak Ibu bilang lead segala macam gitu, atau ada lagi? Banyak sih, jadi mulai dari leadnya, kemudian sales follow up, sampai dengan closing. Jadi dari CRM itu di ujung ya, dari hulu ke hilir, di ujungnya kita bisa tahu nih, oh untuk kita dapetin satu customer ini mereka sumbernya dari mana sih? Terus flow-nya berapa lama sih, step-nya apa, strategi salesnya apa untuk dapetin sampai customer ini closing, itu di akhirnya kita bisa dapat seperti itu. Berarti ini berkaitan juga dengan digital marketing seperti itu ya, Bu ya? Betul. Nah, apakah untuk masalah anggaran sendiri akan terefisiensi dengan menggunakan sistem CRM ini, Bu? Pasti. Memang gini, karena teknologi itu biasanya kan suka ada quotes bahwa investasi yang teknologi adalah suatu investasi yang tidak akan merugikan gitu ya. Karena memang dengan ada teknologi seperti tadi yang saya bilang, kita pasti bisa hemat staff cost. Ya yang tadinya mungkin manage ribuan unit perlu
6 Berapa sampai orang? 10 orang, sekarang mungkin bisa kurang dari 5 orang. Oke. Karena yang tadinya biasanya kita mau meeting nih ya, staff kita perlu bikin laporan by PPT atau by Excel mungkin bisa sampai 2-3 hari. Sekarang udah nggak usah, karena mereka tinggal klik aja generate report udah keluar. Oke. Jadi waktunya itu bisa kita pakai untuk hal yang lebih analisa, strateginya mau seperti apa untuk membantu decision making yang lebih tepat. Oke, berarti kita juga harus tahu dong Bu, seperti apa sih maunya si pelanggan, juga kita harus paham dong ya Bu ya. Betul, Oh, gitu. pasti. Oke, nah gimana nih pemirsa untuk pembahasan kita tentang CRM kali ini? Menarik ya, udah pada paham belum? Nah mungkin kalau pada kalian yang pengen tahu nih mengenai apa sih sebenarnya CRM lebih lanjutnya, nanti saya akan berikan link di description box ya. Bu Sandra, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Sama-sama. Mungkin semoga teman-teman di sana pada paham mengenai sistem CRM. Nah bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan video-video menarik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami di Property News. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang saya punya. Yang kalian punya, maksud saya, tadi saya jadi grogi nih Bu. Saya Zahara pamit, bye.